Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mm. Eh, Hari ini kita akan berdiskusi tentang millimeter wave. Saya sama Mas Imam akan membawakan. Yang pertama-tama saya akan ucapkan dulu marhabannya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman dan Dr. Umay, Profesor Mutid juga. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesehatan. Oke, langsung saja. Millimeter wave. Next. Millimeter wave, sekilas tentang millimeter wave. Gelombang millimeter ini dikenal juga dengan sebutan extremely high frequency atau EHF. Gelombang ini berada di spektrum 30 sampai 300 GHz, berada di antara gelombang microwave dan infrared. Spektrum ini dapat digunakan untuk komunikasi nirkabel pada Wi-Fi standar 802.11.11ad yang beroperasi pada 60 GHz. Kenapa disebut dengan millimeter wave? Karena kita ini memiliki panjang gelombang yang sangat kecil, yaitu sekitar 10 sampai 1 mm saja. Biasa disingkat dengan mmWave. Sinyal radio ini sangat rentan terhadap redaman atmosfer sehingga membuat pengguna jarak jauhnya sangat sedikit. Secara khusus sinyal ini di wilayah 57 sampai 64 GHz saja. Next. Kemudian pada spektrum frekuensi radio, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi frekuensi radio. Pada perkembangan teknologi nirkabel ini memberikan keleluasaan untuk melakukan transmisi data di tempat-tempat yang tidak terbayang sebelumnya. Kemudian dalam perkembangannya lebih lanjut, disepakati untuk membagi spektrum frekuensi radio dengan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi sangat rendah, yaitu terletak pada spektrum 10-30 kHz atau dikenal dengan very low frequency. Yang kedua, frekuensi rendah pada spektrum 30-300 kHz. Yang ketiga, 300-3000 kHz atau dikenal dengan middle frequency. Kemudian frekuensi tinggi 30-30 MHz. Frekuensi sangat tinggi 30-300 MHz. Kemudian frekuensi ultra tinggi 300-3000 MHz. Kemudian frekuensi super tinggi 30-30 GHz. Dan yang terakhir frekuensi yang sangat luar biasa tinggi yaitu pada di atas 30 GHz atau extremely high frequency. Nah, di sini letak mmWave. Next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan mmWave pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Akan dijelaskan sama Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Andre atas penjelasan sebelumnya. Ya, selamat pagi Prof. Mudrik dan Dr. Umay. Di sini saya sudah beberapa hari belakang saya mempelajari mengenai millimeter wave yang sebelumnya mungkin saya kurang begitu deep ya mengerti tentang keilmuan millimeter wave. Jadi secara garis besar sih di presentasi kali ini saya sama Mas Andre membagi beberapa part, yaitu pertama tadi ada part introduce untuk pengenalan microwave-nya, mmWave-nya, terus kemudian sekarang ada part yaitu bagaimana sih kondisi mmWave itu pada masa lampau. Kemunculan pertama kali itu pada tahun berapa dan pada terjadinya itu bagaimana. Kalau saya riset sih saya dapat info dari saya baca paper ini, Prof, sama Dr. Umay. Di sini
pertama kali itu ada percobaan dari ada seorang ilmuwan bernama G.C. Bose pada tahun 1894, di mana pada saat itu dia melakukan peragaan di Universitas Presidensi di Calcutta, India, dengan melakukan percobaan transmisi wave pada frekuensi 60 GHz sejauh 23 meter melalui dua buah medium tembok, dengan melakukan percobaan itu meremote pada alarm yang pada saat itu mungkin alarmnya masih berbentuk ring ya, dan kemudian mencoba meledakkan bahan peledak di belakang dua medium tersebut, dan percobaannya berhasil. Dan pada saat itu tercatat bahwa ditemukan frekuensi, yaitu frekuensi MM wave, yang dimana pada percobaan tersebut digunakan beberapa komponen, yaitu antara lain adalah spark transmitter, coherer, dielectric lens, polarizer, horn antena sebagai mediumisasinya untuk melakukan percobaan tersebut. Jadi pada percobaan tersebut diketahui sih, tadi kalau saya research itu berhasil, dan itu tercatat di catatan apa ya tadi, di catatan keilmuan. Jadi tadi saya udah baca. Jadi di sini ada medium-medium yang digunakan tuh pada intinya adalah medium yang dahulunya sudah ditemukan, seperti spark transmitter ini ditemukan oleh Marconi, dan coherent juga ditemukan oleh Marconi yang sebelumnya mungkin dibuat untuk kegunaan yang lain. Terus selanjutnya, kalau untuk di masa sekarang, millimeter wave itu saat ini sendiri itu masih banyak implementasinya. Salah satunya mungkin di 5G, yang 5G ini sudah diimplementasikan di Korea, terus kemudian di Amerika Serikat dan Italia. Kemudian menyusul untuk negara-negara lainnya yang tahun kemarin 2019 baru saja diadakan konferensi di Mesir, yaitu konferensi World Frequency Konferensi atau WFC, yang dimana negara-negara yang akan menggunakan teknologi 5G tersebut melakukan konferensi di kesepakatan untuk menentukan frekuensi mana saja yang nantinya akan digunakan untuk rentang 5G tersebut. Kalau Indonesia sendiri sih mengusulkan mulai dari 26 GHz sampai seterusnya. Nanti di belakang akan saya jelaskan mengenai konferensi tersebut. Kemudian beberapa kegunaan millimeter wave saat ini juga sudah digunakan untuk streaming video dengan high resolution di dalam ruangan karena keterbatasan frekuensi tersebut. Karena kalau jarak jauh millimeter wave itu tidak cocok digunakan karena mungkin terkontaminasi dengan interferensi seperti gas dan lain sebagainya. Kemudian jangkauannya itu hanya beberapa kilometer saja, tergantung dari mediumisasi yang nantinya akan digunakan untuk mentransmisikan wave tersebut. Kemudian beberapa tahun yang lalu mmWave memang tidak digunakan karena komponen elektronik yang menggunakan frekuensi ini tidak cukup banyak, sehingga belum dibarengi dengan kemajuan teknologi yang ada untuk mengimplementasikan mmWave tersebut, sehingga mungkin teknologi tersebut belum terlalu populer. Jadi mungkin akan baru trending tuh pada tahun 2021 setelah konferensi WFC kemarin dilakukan. Karena beberapa uji coba untuk implementasi 5G sendiri itu menghasilkan teknologi atau kecepatan internet yang cukup tinggi ya. Terlihat dari beberapa percobaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi di Indonesia seperti Telkomsel, Smartfren, Tri, dan lain-lain yang menghasilkan tingkat keberhasilan speed atau bandwidth per second-nya itu lumayan tinggi. Kemudian mmWave sendiri memiliki jalan transmisi yang pendek, tapi dia mempunyai ibaratnya kecepatan yang sangat tinggi ya. Dan mmWave ini juga ekonomis karena cukup menggunakan antena yang kecil, sehingga antena tersebut bisa digunakan untuk fokus menuju area yang dituju tanpa ada transmisi lain yang terpakai. Dan dia itu juga mempunyai karakteristik yaitu multi elemen,
dan mungkin cocok untuk lingkungan kecil ya, seperti hotspot kalau untuk 5G. Menurut info yang saya baca sih, ke depan 5G itu sendiri itu lebih cocok digunakan untuk hotspot broadband ya. Mungkin hotspot di lingkungan tertentu di dalam area tertentu ya. Karena MMF sendiri tidak cocok untuk jarak yang cukup jauh sih. Seperti itu. Kemudian, nah di sini adalah pembagian 5G sendiri yang kemarin sudah dikonversikan di UFC itu masih ada space-space tertentu yang bisa digunakan untuk menaruh frekuensi dari 5G tersebut. Makanya kemarin beberapa negara itu mengajukan untuk mengusulkan mereka akan menggunakan di frekuensi berapa untuk implementasi 5G tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa pengajuan atau yang diusulkan oleh negara-negara untuk frekuensi yang nantinya akan digunakan oleh 5G tersebut. Di antaranya ada di 24,25 Hz sampai 27,5 GHz dan paling tinggi itu sampai 80 sampai 86 GHz. Nah, ini dia. Ini yang tadi akan mau saya jelasin. Ini adalah informasi yang saya rangkum dari beberapa artikel mengenai World Radio Conference, di mana pada tahun 2019 di Mesir itu adalah beberapa negara yang ikut berpartisipasi, di antaranya Indonesia, Jerman, Portugal, Rumania, dan lain-lain, itu mengajukan beberapa opsi ya untuk penggunaan frekuensi 5G pada negara masing-masing. Kalau Indonesia sendiri itu mengusulkan mulai dari 26 GHz sampai 28 GHz, yaitu di mana merupakan frekuensi paling rendah di rentang MMF tersebut. Karena ekosistem Indonesia itu cocok dengan jumlah penduduk yang banyak dan ekonomis. Karena semakin kecil tuh semakin luas jangkauannya, kalau semakin besar tuh semakin sempit jangkauannya. Sehingga lebih cocok digunakan frekuensi yang lebih kecil, mulai dari 20 GHz sampai 28 GHz. Dan juga sesuai dengan ekosistem Indonesia dan nilai ekonomis untuk masyarakat Indonesia sendiri. Dan kemudian ada satu isu di mana jikalau implementasi frekuensi 5G di Indonesia ini akan diimplementasikan dalam waktu dekat, maka isu yang paling besar itu adalah frekuensi tersebut itu akan bertabrakan dengan frekuensi satelit, karena satelit saat ini itu menggunakan frekuensi 27 GHz sampai 31 GHz. Jadi sekarang sedang dikaji oleh Kemenko dan badan lainnya, yaitu agar sinyal tersebut, agar frekuensi tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain. Jikalau teknologi 5G itu akan diimplementasikan segera di Indonesia. Kemudian seperti yang tadi saya sudah jelaskan, beberapa uji coba sudah dilakukan oleh provider di Indonesia, yaitu seperti XL, Smartfren, dan Tri. Dan percobaan tersebut memberikan hasil kecepatan internet yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, yaitu mulai dari 1,2 GB per second hingga 8,7 GB per second paling tingginya. Jadi saya rasa kedepannya mungkin 5G itu bisa menjadi pilihan, tetapi harus ada beberapa kajian yang lebih lanjut mengenai penggunaan frekuensi tersebut agar tidak terjadi collision di antara frekuensi satelit atau dengan frekuensi 5G tersebut. Kemudian, untuk masa depan sendiri, millimeter wave itu banyak sekali konsep yang sudah diutarakan, diantaranya adalah small cell concept, yaitu konsep 5G yang saat ini sudah akan diimplementasikan di beberapa negara atau yang sudah diimplementasikan di antara di Amerika, Italia, dan Korea Selatan. Di mana MMF sendiri memulai frekuensi mulai dari 24 GHz hingga 86 GHz. Yang sesuai dengan percobaan yang tadi sudah dilakukan oleh beberapa provider, memungkinkan internet yang cepat hingga 1 GB per second.
Kemudian ada teknologi selanjutnya yaitu ada Wireless Gigabit Alliance, di mana wireless teknologi ini memungkinkan untuk pengiriman audio visual melalui satu paket melalui wireless tersebut. Jadi audio visual plus data yang lain sebagainya akan ditransmisikan sekaligus melalui jaringan WiGig ini. Kemudian selanjutnya ada konsep di medis, yaitu MWF juga bisa digunakan untuk terapi untuk beberapa kondisi medis yang serius dengan menggunakan frekuensi mulai dari 40 GHz hingga 70 GHz. Tapi membutuhkan penelitian lebih lanjut karena beberapa penelitian sedang dilakukan saat ini untuk penggunaan MWF pada terapi untuk mengobati beberapa kondisi medis yang cukup serius. Kemudian ini salah satu topik yang menarik juga, Prof. Mudrik dan Dr. Romai serta rekan-rekan sekalian. Di sini saya sedikit membahas mengenai mobil Tesla ya. Mobil Tesla itu juga sudah mengimplementasikan MMWave, yaitu pada radar bagian depan mobilnya untuk mendeteksi objek yang ada di depannya. Mobil Tesla itu sendiri sudah beroperasi di beberapa negara, tetapi ada beberapa temuan ya yang dilakukan oleh beberapa hacker yang mencoba untuk mengeksploitasi sistem dari Tesla tersebut. Diantaranya yang menjadi target adalah MMWave radar yang ada pada mobil Tesla. MMWave itu sendiri disematkan di mobil Tesla itu adalah untuk menjalankan mode autopilot yang saat ini sudah bisa kita lihat di beberapa negara sudah mulai menggunakan produk dari Tesla tersebut. Dan MMWave tersebut dan di mobil Tesla menggunakan 4 radar ya. 4 radar itu ada di depan, di samping, kiri, di samping kanan, dan di belakang. Dan masing-masing radar tersebut itu berfungsi sebagai sensor untuk parking dan lain sebagainya. Tapi pada intinya radar yang paling vital itu adalah pada bagian depan, di mana pada radar bagian depan ini adalah mendeteksi objek yang nantinya akan dilalui oleh mobil tersebut. Sehingga jikalau objek sudah terdeteksi oleh radar tersebut, maka mode autopilot dapat dijalankan secara otomatis. MWF radar sendiri beroperasi pada frekuensi 77 GHz yang biasa digunakan pada militer. Jadi sebenarnya konsep mobil Tesla tersebut mengadopsi mobil-mobil militer yang sudah ada sebelumnya, di mana mobil militer tersebut menggunakan MWF radar sendiri itu untuk mendeteksi musuh atau objek yang ada di depan pada kondisi malam hari seperti itu. Kemudian mobil Tesla sendiri dapat mendeteksi objek sejauh 150 meter di depannya dengan kondisi lancar ataupun tidak lancar, yaitu kondisi macet. Kemudian, nah ini dia. Pada ajang tahunan DevCon, di mana ajang DevCon itu sendiri merupakan ajang unjuk gigi para hacker yang sudah berhasil mengeksploitasi beberapa sistem, dan termasuk salah satunya adalah mobil Tesla yang tadi saya jelaskan. Di mana mobil Tesla ini sendiri ada salah satu kelompok hacker namanya Chinese 360 Automotive melakukan eksploitasi pada radar MMWave di mobil Tesla yang terpasang pada bagian depan mobil. Kalau di sini bisa dilihat ada poin-poin itu adalah CBDEA itu. Di sini A itu sendiri adalah radarnya terpasang di bagian bawah bumper mobil di bagian depan. Kemudian B ini sendiri adalah alat eksploitasi yang digunakan, yaitu B ini adalah oscilloscope, kemudian C itu adalah harmonic mixer, D itu adalah sinyal generator, dan E multiplier. Nah, di sini dilakukan percobaan yaitu adalah dengan metode jamming atau spoofing radar tersebut. Jadi nantinya jikalau eksploitasi yang dilakukan, maka mobil Tesla ini sendiri tidak bisa mendeteksi objek yang ada di depannya seperti sedia kala. Sehingga anggapannya di depannya itu mobilnya itu tidak ada hambatan sehingga bisa berakibat fatal, yaitu bisa menimbulkan kecelakaan. Seperti itu sendiri.
Dan hasil dari eksploitasi itu sendiri seperti ini. Di mobil Tesla sendiri itu ada mode autonomous pilotnya yang dimana ada display di head unit mobilnya. Itu kalau ada mobil mode autopilot ya di bagian B ini, dia akan terlihat seperti ini. Ada terdeteksi objek. Tapi jikalau sudah dilakukan eksploitasi tadi, dihasilkan maka di depannya itu objeknya hilang gitu. Karena sinyal atau frekuensi dari MMF sendiri sudah di jamming oleh alat tersebut menggunakan teknik eksploitasi tersebut sehingga objek yang di depannya hilang. Ini ditemukan pada frekuensi 76 sampai 77 GHz. Dan didapati hasilnya adalah algoritma yang sangat lemah sehingga peta gelombang sinyal dapat diketahui dan dapat segera dilakukan jamming attack dengan mengacaukan sinyal yang seharusnya diterima oleh radar. Nah, ini menjadi concern ke depannya jikalau semua negara sudah menerapkan, sudah memperbolehkan license atau izin mobil autopilot seperti di beberapa negara sudah diizinkan, itu adalah concern di security-nya. Security juga dapat menjadi sebuah ancaman terhadap teknologi MMF yang diterapkan pada mobil autonomous atau mobil autopilot, karena teknologi tersebut bisa saja dieksploitasi seperti pada contoh yang tadi saya berikan. Jadi di mana teknologi tersebut selain juga bisa memberikan dampak positif, juga harus ada jaminan jika teknologi tersebut tidak membahayakan ataupun merugikan dari pengguna mobil tersebut. Selanjutnya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Mas Andri mengenai pemanfaatan kita di radio EHP. Saya berikan ke Mas Andri. Terima kasih Mas Imam. Untuk selanjutnya yaitu tadi Mas Imam sempat menyebutkan bahwa ada beberapa pemanfaatan dari MMWF ini tentang medical. Di sini saya akan menjabarkan lagi, yaitu ada beberapa yang saya ambil dari yang saya baca dari referensi, yaitu pemanfaatan pita radio EHF ini di bidang penelitian ilmiah, telekomunikasi, kemudian ada sistem persenjataan, bagian keamanan, dan kemudian yang tadi medical kedokteran. Kemudian yang pertama adalah di bidang penelitian ilmiah digunakan untuk penginderaan jauh, tapi masih memiliki kendala yaitu terbatas di beberapa ketinggian tertentu karena masalah atmosfer. Sedangkan basis penginderaan jauh ini mendekati 60 GHz, dapat menentukan suhu di bagian atas atmosfer dengan mengukur radiasi yang dipancarkan oleh molekul oksigen itu sendiri. Frekuensi alokasi pasif ini yaitu terletak pada 57 sampai 59,3 GHz. Digunakan untuk pemantauan atmosfer oleh BMKG biasanya dan penginderaan iklim. Kemudian di bidang telekomunikasi yaitu terletak di antara dua pita yaitu 71 sampai 76 GHz, 81 sampai 86 dan 92 sampai 95 GHz. Digunakan untuk poin-poin komunikasi dengan bandwidth yang tinggi. Namun frekuensi ini memerlukan lisensi transmisi dari FCC, yaitu Federal Communication Commission di Amerika Serikat. Ada rencananya juga untuk data dengan kapasitas 10 Gbps menggunakan frekuensi ini juga. Kita ini pada dasarnya belum terlalu dikembangkan dan tersedia untuk digunakan di berbagai produk layanan, termasuk internet broadband, hanya beroperasi di rentang frekuensi 60 GHz saja. Untuk kemudian sistem persenjataan, ini sudah digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat mengembangkan suatu produk disebut dengan Denial Active System atau ADS yang memancarkan sinar radiasi dengan panjang gelombang 3 mm. Senjata ini sebenarnya tidak berbahaya, tapi memiliki efek terhadap sasarannya yaitu seperti terbakar, seolah
kulitnya akan terbakar. Kemudian di bidang keamanan, perkembangan terakhir yang saya baca itu ada aplikasi keamanan pendeteksi yang bernama Millimeter Wave Scanner, seperti pakaian yang berbahan organik tembus pandang. KSA ini telah menyebarkan mesin $170.000 di bulan Februari tahun 2009 di Las Vegas, San Francisco pada bulan Mei. Kemudian untuk bidang kedokteran, pemanfaatannya sendiri paling banyak digunakan negara-negara bekas Uni Soviet dengan intensitas rendah, biasanya 10 microwave per centimeter kubik per centimeter persegi atau kurang. Dan radiasi elektromagnetik ini frekuensinya sangat tinggi, terutama kisaran 40 sampai 70 GHz. Sesuai panjang gelombang 7,5 sampai 4,3 mm. Digunakan untuk obat manusia untuk pengobatan berbagai jenis penyakit. Kalau untuk detail jenis penyakitnya sih mungkin nanti bisa dieksplor lagi untuk pendalaman di dunia medis. Untuk kesimpulan dari presentasi ini yaitu frekuensi mmWave merupakan frekuensi domain tinggi yang mempunyai rentang frekuensi atau pembawaan ini harusnya 30 GHz sampai 300. Teknologi mmWave difokuskan untuk komunikasi layanan jarak pendek, dapat juga digunakan sebagai backbone jaringan komunikasi. Dalam rekomendasi ITU, mmWave dipilih pada rentang frekuensi 70 GHz sampai dengan 76 GHz dan 81 GHz sampai dengan 86 GHz, beserta lebar pita yang diperbolehkan pada rentang frekuensi tersebut. Sehingga total lebar pitanya 2 kali 5 GHz. Dan ini bisa memberikan kecepatan sampai beberapa Gbps tadi sekitar 10 dengan jarak sekitar beberapa kilometer sih 1 sampai dengan 1 kilometer tergantung media yang digunakannya juga. Tadi lebih cocok untuk wilayah indoor seperti perkantoran, apartemen, laboratorium, hotspot. Kemudian sebetulnya masih ada isu soal keamanan ya untuk teknologi dari mmWave ini. Tadi Mas Imam sudah jelasin ada beberapa percobaan untuk peretasan penggangguan sinyal radar. Jadi sebetulnya teknologi ini masih tergolong pemanfaatannya masih dalam perkembangan untuk saat ini. Dari kita diskusi kali ini sekian. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Menteri. Ya, terima kasih Mas Imam, Mas Andre atas presentasinya. Ada komentar, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain? Silakan. Saya tambahin sedikit ya, pakai share ini ya. Coba saya share ini. Ya, tadi yang diceritakan. Jadi gelombang millimeter wave ini bisa jadi sebagai channel yang sangat lossy. Jadi ini bisa jadi masalah, bisa jadi peluang. Nanti akan kita lihat. Kemudian fenomena lainnya yang tadi belum tersinggung adalah fenomena blocking. Ini gambar yang didapat dari ITU, International Telecommunication Union. Jadi sumbu horizontalnya ini frekuensi ya, digambarkan dari 10 giga sampai 1000 giga. 1000 giga ini berarti 1 tera. 1 tera. Nanti ada lagi teknologi di atas millimeter wave itu terahertz teknologi. Lebih tinggi lagi frekuensinya.
Sumbu vertikal adalah konstanta peredaman. Yang satuannya ini desibel per kilometer. Jadi artinya setiap gelombang itu merambat sejauh 1 kilometer akan teredam sekian dB. Ya, jadi Ibu Bapak ingat ya, 3 dB peredaman itu artinya powernya drop setengah. Jadi setiap 3 dB, 3 dB, 3 dB, setengah. Kalau Anda dapat 6 dB itu seperempat. Ya, jadi sangat menjengkelkan untuk komunikasi jarak jauh. Nah, kurvanya ini saya ambil yang biru aja ya. Kurvanya yang biru ini kalau Anda lihat secara ke kanan, ini monoton naik. Ya, jadi memang pada saat frekuensinya tinggi secara umum, peredamannya itu makin tinggi. Jangan lupa, ini peredaman atmosfer ya, bukan peredaman geometri. Secara umum peredaman geometri ada juga. Jadi gelombang itu ketika merambat menyebar begini, ya. Walaupun tidak ada peredaman atmosfer, tetapi secara geometri teredam karena menyebar. Oke ya. Nah ini tambahannya, add-onnya. Jadi ketika frekuensinya, coba kalau kita lihatlah kira-kira ini sekitar 24 giga. Ya. Pada saat 24 giga terdapat peredaman peak, attenuation peak. Ya artinya untuk komunikasi jarak jauh jangan dipakai di sini. Karena dia ya tinggi, apalagi di sini. Ya, ini peredaman attenuation peak pada saat kurang lebih 60 giga. Jadi frekuensi 60 giga itu hanya dipakai untuk komunikasi short range. Dan itu menguntungkan karena begitu Anda pakai katakanlah 50 meter terpisah, itu aman dia, tidak ada interferensi. Ya, jadi atenuasi yang tinggi itu bermanfaat untuk mereduksi interferensi. Ya bisa difahami ya. Jadi short range itu adalah mengeksploitasi channel yang teredam sangat tinggi. Jadi kita ambil istilahnya ambil peluangnya. Nah, kebetulan kalau kita lihat di tabel frekuensi 24 giga dan 60 giga adalah frekuensi-frekuensi ISM, license free, unlicensed. Karena biarkan, jadi orang pakailah di rumah masing-masing. Nggak perlu lapor. Ya, karena memang ya selama powernya tidak tinggi dan tidak bocor, ya aman. Karena atenuasinya tinggi. Jadi udara kita ini, pertanyaannya kenapa sih atenuasinya kok tinggi di sini, tinggi di sini, tinggi di sini? Itu karena adanya resonansi di molekul-molekul yang ada di udara. Apakah O2, H2O, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu fenomena alam. Ada ilmunya tersendiri, itu interaction between electromagnetics and materials. Ya, itu ada yang mendalami ya kita terima aja. Nah, tadi yang Mas Andre ceritakan kalau nggak salah 71 sampai sekian, 8 sekian, 9, 10 sekian ya, itu ada di wilayah sini. Ya semuanya ada di sini. Ya, jadi kita bilangnya atmosphere window. Jadi jangan dipakai di sini untuk komunikasi 1 km, jangan dipakai di sini, pakailah frekuensi ini. Ya, kenapa nggak dipakai di sini? Ya ini juga udah dipakai buat aplikasi lainnya. Jadi dicari peluangnya. Oke. Kemudian yang berikutnya ini saya tampilkan tadi ultra short wavelength. Jadi frekuensinya tinggi, wavelength-nya pendek. Ini antena yang mahasiswa kita bikin. Ya, itu ibu bapak bisa bayangin itu ibu jari saya. Ibu jari saya kan nggak gede-gede amat ya kalau dilihat. Ya. Cuma ya 1,5 senti lah, ya 1,5 senti. Jadi ini antena array 9 elemen. Ya, ada 9 elemen. Ke kanan 3, ke bawah 3, 9 elemen. Jadi ukurannya itu sudah in order of millimeter. Ya, ini adalah implikasi langsung, bisa dikatakan implikasi positif, berarti kita bisa membuat benda dalam jumlah banyak, tetapi tetap ukurannya kecil. Ya, ini bisa Anda bayangkan antena yang kita lihat ya, antena parabola sebesar itu
antena macam-macam lagi yang besar-besar. Ini antena 9 elemen. Ya, hanya sepersekian dari kuku di ibu jari saya. Ya, sehingga Anda bisa membuat antena yang high gain. Kenapa dibikin yang high gain? Untuk mengkompensasi high loss tadi, propagation loss. Ya, jadi kita memfokuskan energinya. Yang kedua, kita bisa memungkinkan sistem MIMO. Ya, MIMO itu antenanya harus banyak. Dan salah satu hambatan terbesar dari komunikasi modern saat ini adalah ukuran antena. Ini saya ambil yang ini dari YouTube, ya bisa dilihat ada linknya YouTube, ya. Itu didemonstrasikan 72 transceivers millimeter wave dalam tempat yang berdekatan, ya. Jadi saya pernah cerita ke Anda, ada yang namanya data rate. Data rate itu satuannya BPS, bit per second. Ternyata bit per second itu bukan segala-galanya. Bit per second itu pernah saya cerita efisiensinya. Bit BPS per hertz. Itu kalau Anda jualan. Bandwidth sekian megahertz yang diberikan oleh perusahaan bisa kita konversi menjadi berapa BPS. Nah, di slide ini saya tambahkan lagi per area. Jadi kalau ada provider bilang, kami memberikan Anda service 100 Mbps, itu areanya untuk berapa lebar? Kalau untuk satu Jakarta ya kecil tentunya. Kalau satu RT ya lumayan. Ya, jadi bahkan di YouTube ini ada yang mengupload, saya lupa ini dari penelitian mana atau perusahaan mana, dia bisa 3 gigabit per second per meter persegi. Jadi bisa Anda bayangkan ruangan itu ya kita kuasai, per meter persegi itu nggak besar. Nah, ini bisa dilakukan dengan bantuan MIMO. Jadi itu, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, blocking, ya. Jadi millimeter wave itu mempunyai sifat mudah terblok. Jadi ada 1-2 material yang rada tidak bisa ditembus, ya, katakanlah. Bahkan badan manusia ini bisa jadi hambatan. Blocking, ya. Kalau frekuensinya rendah, tembus ini manusia. Tapi ketika frekuensi tinggi, dia seperti tembok yang kuat. Ini ada riset yang dilakukan salah satu universitas di Amerika. Dia menyorot tembok ini. Ya, bahkan dia bisa lihat di sini, ya, ini tembok, ini list dari jendela, ini kacanya ini listnya lagi. Jadi sedemikian tembok ini menjadi peredam yang besarnya bisa sekitar 20-an dB tambahan untuk meredam gelombang millimeter wave itu. Ini saya lanjutkan aja, ya. Ini spesifikasi, tadi juga udah disinggung. Aplikasi-aplikasi lain tadi sudah ditampilkan. Ini short range, ya. Sebagian aplikasi-aplikasi buat comfortable kita dalam hidup, ya. Ini ada bagaimana main game, bagaimana mendownload dari sebuah kios. Ya. Ini sudah ditampilkan tadi kurang lebih, ya, sebagai backhaul. Dan yang tadi juga disinggung untuk security di airport, ya. Jadi memang salah satu aplikasi penting dari millimeter wave itu true wall imaging atau true body. Ya, jadi apa yang kita sembunyikan di badan kita itu kurang lebih bisa nanti diberikan imagingnya. Ya, jadi ini bahkan juga tugasnya untuk security di lapangan. Ya, itu aja yang ingin saya tampilkan. Silakan kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Ya, Pak. Mohon izin tanya, Prof. Ya, silakan. Iya. Millimeter wave, misalkan handphone kita ini berkomunikasi, dia memancarkan suatu sinyal yang ada amplitude dan frekuensinya. Frekuensinya udah jelas. Nah, yang saya ingin tahu berapa amplitude tegangan, arus itu, Prof. Dayanya itu, Prof. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin komentar? Silakan Mas Andre.
Mas Imam, silakan. Atau yang lain ingin komentar? Saya juga mau tahu Prof jawabannya, Prof. Ya, ya jadi kan secara umum gini, apa yang kita pelajari waktu di mungkin dari SMA kali ya, atau di S1, ketika mempelajari matematika ataupun fisika, ya fisika gerak harmonis, ya atau fisika gelombang, itu kita belajar tentang sinyal sinus, ya. Sinyal sinus itu ya biasalah, kita lagi tidur suruh bangun juga gambar sinyal sinus bisa gitu ya. Nah, sinyal sinus itu dalam penggambaran atau penulisan secara lengkap, pasti kita harus mengenal amplitudonya. Ya. Amplitudonya ini yang tinggi rendah ini, itu amplitudo. Yang kedua, frekuensi. Ya, tadi sudah disinggung, frekuensi itu rapat renggang. Jadi kalau frekuensinya tinggi, rapat dia. Kalau frekuensinya rendah, renggang dia. Ya, makanya kalau Anda punya osiloskop, osiloskopnya itu hanya 100 MHz, disuruh mendetek sinyal gigahertz, hitam semua. Ya, karena rapat nggak bisa diresolusikan. Dan yang ketiga, besaran penting pada sebuah sinyal sinus adalah fasa. Fasanya ini bergeser berapa derajat misalnya. Ya. Jadi 3 itu. Dan 3 itu pula yang dimanfaatkan ketika kita belajar tentang modulasi digital. Nah, sekarang kita membahas 2 hal penting tadi. Ya. Pertama, frekuensinya. Ibu Bapak ingat, tadi ditampilkan juga, saya lupa oleh Mas Imam atau oleh Mas Andre, ada yang namanya spektrum frekuensi. Jadi, spektrum frekuensi itu menggambarkan posisi dari tempat kerja kita di frekuensi berapa. Ya, FM itu sekitar 80 sampai 100 MHz. Millimeter wave itu secara teori kalau kita bilangnya panjang gelombang 10 mili sampai 1 mili, maka kita bilangnya dari 30 giga sampai 300 giga. Ya, itu secara terminologi kalau kita ingin konsisten dengan kata-kata millimeter wave. Kenapa 30 giga sampai 300 giga ingin dipakai? Karena frekuensi di sana belum terpakai secara optimal. Ya. Kalau kita pakai frekuensi rendah, bahayanya adalah interferensi. Ya, jadi tidak boleh 2 buah sistem komunikasi wireless menggunakan frekuensi yang sama pada saat yang bersamaan, pada tempat yang sama. Maka dipakailah frekuensi yang tinggi. Nah, handphone yang kita miliki itu adalah alat komunikasi yang super hebat. Kenapa? Karena handphone kita itu bisa frekuensi, bisa nerima radio. Ya. Handphone tertentu tuh bisa terima FM. Jadi ada sistem penerima 80 sampai 100 MHz. Bahkan zaman dulu itu ada yang bisa nerima TV ya. Sekarang udah nggak ada ya. Udah pasti bisa GSM. Artinya dia bisa 900 dan 1800. Dia bisa 3G, dia bisa 4G, dia bisa Wi-Fi. Ya, nggak tahu lagi. Bluetooth ya. Bahkan ada yang bisa RFID. Tetapi belum ada handphone yang kita miliki itu bisa millimeter wave. Karena keperluannya belum sampai ke sana. Saya nggak tahu, mungkin segera ini kalau nggak ada COVID-19 mungkin udah seru ini. Jadi beberapa itu agak bergeser. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar amplitudonya? Ya. Nah, tadi kita udah bahas, amplitudo itu menentukan tinggi rendah dari sebuah sinyal. Besar atau kecil tegangan atau daya dari sebuah sinyal. Nah, tentunya amplitudo itu nanti akan disetting oleh vendor yang berkomunikasi tentu dengan spesifikasi yang diberikan oleh, nggak tahu, ITU, 3GPP, ya. Karena nanti handphone itu bisa jadi akan komunikasi dengan access point millimeter wave, ya. Jadi handphone yang ada sekarang itu komunikasi dengan katakanlah dengan BTS atau InnoTV. Nah, itu udah diatur sama vendor dan oleh provider bahwa dia itu bisa connect dengan jarak sekian ratus meter, sekian kilometer. Berarti dia mempunyai power, ya, setahu saya itu handphone ada yang powernya sampai 1 watt, 2 watt.
Nah, nanti millimeter wave, dugaan saya, karena jaraknya dekat, ya kemungkinan powernya tidak tinggi. Ya, karena di samping lain itu Pak Dodi ya, teman-teman sekalian. Iya, Prof. Untuk menghasilkan sinyal yang berfrekuensi sangat tinggi dan beramplitudo tinggi, itu tidak mudah. Ya, jadi tadi ada orang dari grup hacker Cina ya, yang ngakalin, ya itu kan kreativitas anak muda lah kalau menurut saya ya, iseng anak muda dan punya modal. Itu alat-alat yang digunakan itu alat-alat yang harganya ratusan juta, mungkin miliaran. Ya, dia punya osiloskop yang bagus, dia punya signal generator yang bagus, dia punya mixer ya untuk ngejam. Ya, itu mungkin modalnya beberapa miliar. Jadi bukan ya mungkin kalau teroris punyalah modal sebesar itu ya. Jadi bukan orang sembarangan ya, katakanlah kita di WMB nggak punya alat-alat yang sampai sebesar itu. Tetapi itu tidak jelek, artinya dia akan memberikan warning. Ya syukur-syukur nanti dia bisa ditarik oleh Tesla kan, bisa dipekerjakan. Jadi kadang-kadang buat cari duit begitu. Ya, ini buat cerita santai aja, jangan diseriusin. Itu saya rasa Pak Dodi. Iya, Prof. Terima kasih untuk pencerahannya. Mobile communication ini memang canggih sekali ya. Saya merasa sedikit sekali yang saya ketahui. Dan ada rasa ingin tahu gitu. Seperti tadi Bapak mengatakan frekuensi tinggi, amplitude yang besar itu sulit. Nah, apakah amplitude yang besar dan frekuensi sangat tinggi tadi itu dibutuhkan dalam mobile communication? Yang sekarang trennya adalah low power, Prof. Ya, trennya low power memang. Ya, tapi kalau buat aplikasi radar, saya rasa tetap ya kalau kita lihat perkembangan teknologi. Dan sekarang kita mainnya, radar, ya, Prof. Kita mainnya sekarang tidak pakai tabung elektron ya. Kalau tabung elektron itu bisa. Saya lihat data terakhir itu dengan menggunakan tabung elektron yang terbaru itu masih bisa 1 mega. 1 megawatt. Ya, 1 megawatt itu kita waktu bahas berapa ribu kilowatt ya, Mas Irfan ya. Bisa buat mematangkan kita dalam waktu 18 detik. Ya, kalau mega itu ya bisa nyampe 1 second itu matang. Tapi dengan tabung elektron ya, ada yang namanya itu ya namanya udah mungkin juga terkenal ya, magnetron, gyrotron ya. Tetapi tendensi sekarang kita pakainya semikonduktor. Nah, teknologi semikonduktor juga luar biasa perkembangannya. Nah, itu ada namanya komponen gallium nitride ya. Kalau dulu kita kenalnya kan silikon ya, silikon, germanium, gallium arsenide ya. Nah, sekarang itu ya sebenarnya bukan sekarang. Saya lihat sejarahnya itu gallium nitride ditemukan tahun 1930-an. Ya, jadi memang teknologi yang ada zaman sekarang itu panjang ceritanya. Di tahun 18 sekian tadi ya. Jadi dari India itu Bose. Bapak Bose yang pertama kali mainin millimeter wave. Tapi ya beda tentu ya, di zaman itu masih tradisional. Jadi salah satu hal yang masih kurang bagus di zaman itu, yang zaman sekarang kita perbaiki adalah purity dari sinyalnya. Jadi salah satu KPI dari sistem wireless adalah sinyal kita itu tidak nyasar kemana-mana. Jadi kalau dibilang pemancarnya di 60 giga ya 60 giga, tidak geser kiri kanan. Harmoniknya juga tidak banyak ya. Nah, bisa kita bayangkan di tahun 1800-an ya, mungkin zaman kita masih perang Aceh kali ya. Ya, orang India itu telah bikin cukup hebat dan dia mungkin juga masuk ke dalam sejarah sebagai orang modern yang menggunakan millimeter wave. Nah, sampai sekarang terus dipakai. Jadi saya pernah baca di tahun 1950-an, 60-an itu millimeter wave juga sangat intensif dipakai. Dan dilalah gitu. Di zaman modern menyongsong 5G, 6G dan selanjutnya ternyata millimeter wave menjadi salah satu pilihan yang mungkin potensinya besar untuk dipakai. Jadi gitu, kita terus kembangkan ya semikonduktor, tetapi terutama untuk aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan itu. Saya rasa juga tadi yang aplikasi true wall imaging itu ada settingannya. Jadi kalau temboknya tembok yang rada keras gitu istilahnya ya, mungkin volume dari power pancarnya diperbesar
supaya bisa penetrasi ke dalam tembok dan ruangan yang ada di sebelah sana. Nah, who knows? Jadi kita sembari kita lihat karena juga kita sepertinya di Indonesia itu mengembangkan semikonduktornya hampir tidak mungkin. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan, ya kita cari apa yang kita punya peluang buat mengembangkan. Mungkin yang lain bisa komentar, silakan. Izin bertanya, Prof. Silakan. Secara infrastruktur, Prof, sebenarnya millimeter wave ini perbedaannya itu hanya di spektrum band-nya ya, Prof ya. Jadi misalnya si vendor, provider telekomunikasi ingin menggunakan base station lama, itu tetap sama ya, Prof ya? Ya, radionya harus diganti. Radionya harus diganti ya, Prof. Jadi prinsip BTS itu kan ada core network-nya. Nah, core network-nya itu mainannya orang-orang komputer lah, ya. Kurang lebih sama seperti jaringan komputer. Nah, tetapi karena kita menggunakan sistem wireless, maka data yang berada pada wilayah baseband itu mesti kita angkat ke frekuensi yang lebih tinggi. Ya, dengan segala macam pernak-perniknya, modulasi dan sebagainya itu. Nah, bedanya antara Wi-Fi, seluler, apalagi Bluetooth, millimeter wave adalah pada frekuensinya. Jadi ada modulator yang akan up conversion sebelum dipancar, dan nanti ketika diterima dia akan down conversion lagi. Jadi kayak handphone kita sebetulnya tinggal tambahkan transceivernya aja. Transceiver itu transmitter receiver. Ya, jadi harus ada chip tambahan. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa murah kita bisa bikin chip itu? Nah, chipnya kecil. Ya, chipnya kecil. Nah, nanti kan pertanyaannya gini. Pertanyaannya antara demand masyarakat. Jadi secara teknologi kan udah ada millimeter wave. Nah, sekarang ada yang mau beli nggak? Jadi orang launching nanti, jangan sampai di launch nggak ada yang mau beli. Ya, ini kan nanti pinter-pinternya marketing juga. Jadi teknologinya ini udah cukup mature, ya, teknologi mature. Di belakang sana ITU dan berbagai macam lembaga buat standarisasi. Ya, tadi Mas Imam cerita di Mesir itu sudah ada pertemuannya, nanti tinggal dicolek Pak Denny report lah pertemuan di Mesir. Jangan diam-diam aja, Pak Denny kan pejabat publik. Itu Indonesia memutuskan apa gitu. Setahu saya udah ada studinya. Jadi secara regulasi sudah cukup panjang ceritanya. Tinggal nanti pertanyaannya bagaimana antara yang ngejual dengan pemerintah itu bisa saling ngangguk gitu istilahnya. Ya, mereka harus ngangguk bareng. Oke, izin keluar, bisnis jalan. Selama pemerintah belum ngangguk, bisnis nggak akan jalan. Nah, nanti pemerintah mungkin, ya kalau dalam hal ini di Amerika namanya FCC, itu luar biasa. FCC itu powerful sekali. Nggak diatur-atur sama partai politik dia. Ya, jalan aja dia. Bertanggung jawab langsung ke presiden. Jadi nggak ada urusan sama partai-partai politik, sama DPR. Pentingnya tuh mereka hanya gimana supaya bangsa Amerika itu maju. Kalau di kita ini kan banyak pernak-pernik yang nggak jelas, ya. Jadi begitu dilihat ada peluang besar, karena kan kalau bisa memang dimanfaatkan itu tadi kata-katanya kan Indonesia akan di 28, 27, 32 giga ya. Cuma karena ada peluang interference sama satelit masih dikaji. Ya. Nah itu dijual, frekuensinya dijual ke provider. Itu adalah pendapatan negara di luar pajak. Negara punya harga diri kalau dapat uang di luar pajak. Ya, kalau dari pajak itu kan malu lah, malak masyarakat ya. Nah ini pendapatan pemerintah, dan pemerintah tentu melihat ini peluang bisnis, para pemain bisnis tentu melihat ini peluang dapat uang. Kita sebagai user ingin mendapatkan data rate yang kencang atau segala macam bentuk comfortable lainnya, ya. Jadi pada dasarnya tiang-tiangnya itu bisa dipakai, Mas.
tiang-tiangnya bisa dipakai, dan core network-nya itu bisa dicolok, ya ditambahkan, digabungin. Tetapi radionya harus diganti. Terus besar dong buat investasinya, sangat besar. Ya, karena pertama kita harus punya capital expenditure-nya. Itu benda-benda itu harus dibeli. Ya, tapi biasanya Huawei kan ngasih dulu lah, nggak perlu bayar ya, pasang dulu. Nggak tahu kalau sekarang nih suasana berubah. Ya, jadi capital expenditure-nya besar. Dan kemudian juga kita semua juga handphonenya ganti semua. Atau entah jet-jet lain, bukan handphone ya, ada tambahan lain. Nanti kita connect ke dia itu lewat Bluetooth, bisa aja kan. Jadi bisa diatur lah pada dasarnya kayak gitu-gitu. Di awal-awal biasanya kita akan cari yang possible ya. Nanti setelah setahun 2 tahun berubah lagi gitu. Masyarakat kan juga uangnya banyak, bisa beli lagi. Jadi harus ada perubahan-perubahan seperti itu, dan ujung-ujungnya memang ya investasi baru. Itu Mas Arif. Ya, terima kasih Prof. Ya. Ada sedikit pertanyaan lagi, boleh Prof? Ya, silakan. Yang lain juga boleh dong jawab, jangan saya aja. Tadi tertarik sih tentang yang di Tesla, Prof. Ya. Kan berarti kan lebih ke vehicular network ya, Prof ya. Mobility-nya tinggi. Itu antenanya sama seperti antena pada umumnya, Prof, yang mana base station dia siarkan ke seluruhnya, yang penting kuncinya itu harus sama gitu, Prof, atau dia itu menargetkan pada device-device tertentu, Prof, untuk penyiaran frekuensinya, Prof. Radar Tesla. Iya, Prof. Ya. Itu nanti Pak Imam bisa tampilkan lagi tuh slide-nya tuh. Nah, jelas itu. Silakan Pak Imam tampilkan slide-nya. Bagian radar. Nah, ya kan? Mana coba silakan cerita lagi Mas Imam. Aduh. Kalau yang saya tahu sih berbeda sih dengan device-device yang pada umumnya sih, Prof. Jadi memang radar khusus ya. Bisa baca-baca sih. Ini yang seperti digunakan di kendaraan militer. Ya mungkin untuk device itu sendiri memang belum dijual secara bebas sih, Prof, di pasaran. Jadi memang benar-benar customize, dan mungkin kalau di sini kan kalau saya jelaskan di sini tentang frekuensi yang digunakan radar tersebut di 77 GHz ya, Prof. Mungkin beda cerita kalau seandainya dinaikkan lagi atau di tuning lagi sesuai dengan kebutuhan sih. Ya. Gimana? Ya ini yang mahal ya, Prof ya. Oscillator. Nah, ini yang mahal tadi. Iya. Ya, Ya memang. jadi prinsipnya gitu ya, dalam komunikasi wireless ya ada kondisi kita kayak di radio FM, radio AM, seperti di WiFi, seperti seluler, itu pemancar biasanya mengirimkan energinya ke semua arah. Apa yang kita bilang dengan broadcasting. Termasuk seluler, termasuk WiFi. Padahal itu menyedihkan. Harusnya WiFi itu cerdas. Harusnya seluler itu cerdas, pemancarnya dia bisa. Nah, kabarnya pemancar-pemancar BTS yang sudah sophisticated itu dia juga bisa ke satu arah tertentu dengan beamforming. Nah, itu yang dilakukan oleh radar. Jadi radar itu tugasnya men-sense lingkungan di sekitarnya. Ya, kalau Anda suka lihat itu di bandara, ya di katakanlah di Soekarno-Hatta, itu ada yang namanya tower. Towernya itu di atasnya ada antena yang berputar. Jadi antena yang berputar itu mentesting atau meraba, melihat sekelilingnya, dan setiap radar itu mempunyai resolusi tertentu.
Jadi bisa kita bayangkan itu misalnya gambarnya Mas Imam ini ya yang ke arah depan itu yang warna hijau tua itu bukaannya segitu dia. Itu kita bilang beam width, lebar sorotan antena, lebar sorotan pemancar, beam width. Itu yang merah yang hijau tua itu lebih sempit dari yang merah orange ya. Nah, itu. Jadi beam width antenanya itu lebih kecil yang hijau. Berarti resolusinya lebih bagus. Apa yang dimaksud dengan resolusi? Si mobil Tesla ini harus mampu mendetek di depannya itu ada mobil sebuah atau dua buah. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan kalau dua buah mobil di depan kita berdempetan, ya, mobil berdempetan seberapa dempet sih? Katakanlah 30 cm, setengah meter. Mata kita itu masih melihat. Dia itu dua mobil. Kecuali udah crash kali ya, gabung jadi satu. Tapi selama dia masih ada jarak 30 cm, 10 cm, mata kita tuh masih mampu meresolusikan itu dua mobil. Tetapi tidak demikian dengan radar. Bisa jadi radar bilang mobil yang berdempetan 1 meter itu sebuah mobil besar. Nah, makanya dia harus memiliki resolusi beam yang lebih presisi. Ini kalau kita suka nonton film perang ya, ketika dua buah pesawat tempur mendekati wilayah musuh, itu mereka berusaha mendekat dua pesawat itu. Supaya apa? Supaya dideteksi sebuah pesawat. Ya, jadi untuk mengelabui radar yang akan mendeteksi. Nah, di sini tentu pertanyaannya akan menarik sekali. Seberapa hebat resolusinya ya kita baca nanti bukunya, buku kalau kita beli mobil Tesla ya, kita baca buku panduannya. Tetapi itu tadi antena yang dipakai pasti antena-antena yang tadi saya tampilkan. Antena katakanlah antena microstrip atau antena horn yang ukurannya kecil, sehingga untuk meningkatkan resolusinya, dia buat array. Jadi array itu adalah antena yang berkelompok. Ya, kalau sebuah antena satu, ya, kalau dipasang berkelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menyamping begini, maka resolusi horizontalnya membaik. Nah, kalau dipasangkan vertikal begini, maka resolusi vertikalnya baik. Ya, jadi akan ditambahkan dalam bentuk array. Nah, makanya kalau frekuensinya tinggi, antenanya kan kecil-kecil. Jadi mobilnya tidak full sama antena saja. Tadi bisa kita bayangkan ukuran antenanya itu ukuran 1 mm. Nah, di depan mobil itu di dekat di dekat bumper atau apa ditaruh itu bisa puluhan antena. Yang tujuannya memperkecil beam dari yang warna katakanlah yang warna entahlah mungkin yang warna yang dekat-dekat mungkin nggak perlu atau jauh yang perlu. Saya nggak begitu mendalami juga, bisa dilihat nanti di dokumennya. Nah, itu tentunya nanti juga ada grup hacker berikutnya akan ngelabui itu tadi, ya, bahwa akan terjadi crash ketika kondisinya begini begitu. Begitu saya rasa. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima Ya. kasih, Mas Imam. Silakan, mungkin masih ada yang Boleh ingin bertanya lagi, Prof? Tadi ya, mohon maaf itu sinyal saya lambat. Nah, tadi terkait dengan mobile communication, saya dengar transmitter ya, handphone kita yang canggih saat ini itu 1 watt. Nah, apakah itu sudah bisa sampai ke BTS? Dan saya ingin tanya lebih jauh lagi, saat ini teknik modulasinya katakanlah adaptive modulation atau apa aja. Nah, saya ingin bertanya, apakah kita bisa mengembangkan sendiri teknik modulasi, misalkan menggunakan on-off keying modulation yang simple, mengembangkan suatu mobile communication berbasis on-off keying modulation dan dengan data rate katakan 50 Mbps. Nah, saya rasa ini cukup untuk nonton YouTube, kemudian video call dan sebagainya. Apakah bisa kita menggunakan on-off keying modulation ini tanpa MRI untuk melakukan aktivitas mobile communication generasi sekarang ini, Prof? Terima kasih. Ya, jadi pada dasarnya kan teknologi itu selalu berubah. Jadi apa yang kita miliki saat ini belum tentu yang terbaik.
apa yang kita pakai saat ini bisa jadi itu yang paling realistis. Ya, jadi katakanlah begini, saya pakai katakanlah antena tipe ini. Antena tipe itu dipakai karena dia memenuhi spek minimal yang diberikan, harganya murah, dan mungkin bentuk secara tampilannya tidak jelek. Jadi ketika kita pakai 1-2 teknologi untuk masyarakat yang luas, itu ada banyak sekali poin-poin yang jadi perhatian. Terutama orang-orang, bukan hanya orang-orang teknik, bukan hanya orang-orang keuangan, tapi juga orang-orang yang bersifat artistik. Ya. Karena ya nanti kalau dibilang teknologinya bagus, harganya murah, tapi bentuknya jelek, mungkin nggak ada yang tertarik buat beli. Nah, apalagi kaitannya dengan teknologi, Pak Dodi. Jadi teknologi yang ada saat ini itu dianggap ya ini yang terbaik. Nah, kalau kita misalnya berpikir, saya akan temukan satu cara lain yang bisa untuk tinggal kita buktikan. Jadi kita buktikan dalam bentuk apa? Ya tentunya kita punya data, kita punya riset. Ya kalau kita katakanlah thinkingnya ingin dijual, nanti dipatenkan dulu. Jangan dipublish. Ya, jangan dipublish di IEEE. Jangan dipublish di jurnal, di conference. Kalau kita menilai ada prospek rupiahnya, kita patenkan dulu. Jadi di-secure dulu, dan uniknya itu paten, ya. Paten itu boleh salah. Ya, jadi nanti kalau salah ya tinggal dicoret. Nah, katakanlah ya tidak bagus atau apa, tidak dibeli orang gitu. Nah, tapi kalau kita yakin, ya, kalau kita yakin tentunya, atau kalau kita berpikir optimis, tentunya kita yakin aja. Kita yakin aja bahwa apa yang kita kerjakan ini mungkin saat ini belum dilirik orang, tapi siapa tahu 5 tahun lagi dilirik orang. Ya, jadi silakan aja. Buktinya itu kan perkembangan teknologi modulasi dari yang mulai sederhana. Yang sederhana itu on-off. Kemudian dilanjutkan dengan, katakanlah kita lompat langsung ke digital modulation, binary PSK, ya, BPSK. Kemudian orang berpikir lagi kenapa nggak ditinggikan. Akhirnya lahirlah 4 PSK, 8, 16 PSK. Setelah 16 PSK, orang berpikir kenapa tidak diperbaiki. Muncullah 16 QAM. Dan di kelas, atau bisa dicek lagi nanti slide digital modulation saya, ternyata QAM itu pun tipenya ada 3. Ya, itu usulan-usulan. Welcome. Ya, dalam berkreasi, dalam berpikir, setiap orang boleh mengusulkan. Nanti tentu akan dipilih oleh orang-orang yang akan menggunakan itu, oleh perusahaan, oleh standarisasi, mana yang dianggap paling mampu untuk bersaing. Jadi sah-sah aja. Nanti tinggal kita buktikan. Ya, kita buktikan dengan bantuan simulasi, mungkin pengukuran lapangan, jadi kita secure buat diri kita sendiri. Bahwa ide kami ini, ide saya ini, it works. Nah, setelah itu tentu kita announce. Announce-nya tadi bisa paten atau bisa dalam bentuk publikasi jurnal atau conference. Jadi kalau kita ingin berbaik hati, buat open aja. Nggak perlu bayar-bayar ke saya royaltinya. Ya kita open kan aja. Atau kalau kita pikir, wah lumayan ini buat masa depan keluarga saya, anak cucu saya, jadi patenkan. Sehingga nanti yang pakai kita akan dapat royalti. Gitu Pak. Iya Pak. Jadi secara teknik bisa ya Prof ya? Mungkin aja. Mungkin aja. Kan tinggal kita buktikan nanti. Ya kan 2-3 bulan terakhir rame obat COVID kan. Ya kan ada yang bilang jahe lah, ada yang bilang ini, itu kan rame itu. Sampai jahe sempat jarang ya. Sampai macam-macam lah. Nah, tentunya harus nanti ada ujinya, karena tentunya juga kalau itu dalam jumlah yang besar, jumlah banyak pemakainya, jangan sampai ada salah melangkah, gitu Pak. Iya Prof. Jadi yang untuk baik, terima kasih pencerahannya. Yang mobile phone tadi yang 1 watt tadi Prof, itu sudah bisa sampai diterima di BTS ya Prof? Bisa.
Ya, jadi kalau kita lihat ya, mungkin juga ini aja masukan juga pemancar dan penerima BTS itu jauh lebih canggih dari kita. Jadi sebagai receiver, BTS itu mampu mendetek power sangat rendah. Ya, jadi sampai saya persisnya lupa, bisa jadi sekitar minus 120-150 dBm. Ya, karena apa? Karena BTS itu mahal, sangat sensitif. Jadi kalau power kita rendah pun dia bisa terima. Tapi tidak demikian dengan handphone kita. Handphone kita itu kalau nerima power, mungkin cuma bisa sampai minus 80, minus 90 dBm. Oleh sebab itu, power pancar BTS harus besar. Ya, kalau power pancar BTS 1 watt, kita nggak bisa dengar. Ya, jadi komunikasinya itu komunikasi yang walaupun resiprok ya, tapi pendengaran handphone kita itu tidak sehebat pendengaran BTS. Dan sensitivitasnya beda. Oleh sebab itu, kebalikannya nggak boleh. BTS harus teriak. Kalau BTS yang standar saat ini di jalan-jalan itu berapa powernya ya, Prof? Oh, itu beda-beda. Kalau yang besar itu bisa sampai mungkin 500 watt ya, Kak. Saya nggak tahu kalau yang kecil ada di lampu merah ya itu mungkin lebih rendah. Itu harus nanti orang-orang lapangan itu yang paham itu berapa. Iya. Ya. Masih ada? Iya. Mas Ade bukunya banyak banget itu. Itu kayak di ini ya, di Senen itu ya. Oh. Silakan. Mas Irfan, ada komen? Yang 500 watt itu jangkauan berapa kilometer, Prof? Yang 500 watt, ya persisnya saya nggak tahu, tapi bisa sampai kilometer. Iya. Silakan Mas Irfan. Kalau ada komen? Enggak ya? Oke. Yang lain? Pak Alfius, Pak Rahmat, Pak Agus, Kesar. Udah bagus, Paul. Ininya, presentasinya bagus tadi. Millimeter wave. Ya. Bertenaga ya? Ya memang harus bertenaga. Jangan dikerjain satu malam, nggak bisa. Itu juga ini, Prof. Untuk yang konferensi tadi juga saya agak sedikit ingat waktu pada saat Pak Denny. Jadi Pak Denny udah cerita ke kita sih, Prof, waktu setelah si konferensi kan. Saya masukin juga kan menyangkut 5G juga. Ya. Waktu semester 2 ya? Iya, Pak. Ya. Nah, Mas Jimmy, mau kelas, silakan. Mungkin ditinggal kali itu. Lagi berjemur? Enggak, Prof. Prof, kan bukan saya bukan lagi. Ya, kita ini selalu ber-13 ya. Kalau ber-13 itu kan berarti mahasiswanya 11. Yang 3 lagi kemana ini? Kemana ya, Prof? Tapi masih ada ya? Nggak mencari suaka gitu ke Italia atau kemana nggak ya? Ya intinya gini, saling sapa lah dengan teman-teman ya. Ya kan kita ingin tahu juga kalau seandainya ada masalah atau ada apa yang bisa kita bantu. Jadi diupayakan tetap ada saling komunikasi. Ya, ini mudah-mudahan masa-masa yang berat ini bisa segera berlalu. Ya, UMB kemarin mengeluarkan lagi surat edaran rektor work from home itu diperpanjang sesuai dengan Pemda DKI, jadi sampai 22 Mei. Ya, 22 Mei itu ya artinya Lebaran, ya kan? Jadi artinya kita akan kuliah dengan cara seperti ini. Jadi saya minta teman-teman bisa menyesuaikan ya, harap maklum gitu.
dengan segala kekurangan yang ada, kita komunikasi via WhatsApp, via Vicon, via pos, via apapun ya namanya. Dan sangat besar kemungkinannya UAS pun dengan seperti ini. Ya, jadi tapi saya rasa kita tidak terlalu bermasalah. Nanti teman-teman ya terutama yang 11 ini udah cukup ya ikutlah ya. Mungkin yang 3 nanti diingatkan karena kalau ujian ya harus ada gitu ya, harus kerjain lah paling nggak. Kalau ujiannya take home test pun kan harus dikerjain, harus ada yang balik ke kita gitu, harus ada yang dikirim ke kita. Jadi kita bisa, saya dan Bu Umay bisa melakukan penilaian karena based on dokumen. Ini juga saya dokumentasikan di setiap ini, saya record ya, dan saya 1-2 tadi saya udah upload screenshot dari pertemuan kita ini di post ya. Jadi paling nggak ya kita jalani ini dengan segala kekurangannya, tetap ilmiah saya rasa ya. Ya Pak Alfius ya, keren ya. Kita menunggu nanti presentasi berikutnya ini. Minggu depan itu kan lanjut ya temanya ultra wideband Prof. WB. Ultra wideband ya, ultra wideband. Ya mudah-mudahan ya lebih baik dari millimeter wave. Kan millimeter wave kan udah baik. Nanti dikasih tahu lah trik-triknya Mas Imam, Mas Andri ke mereka. Iya, berapa bulan harus bikin gitu. Tapi ya anyway ada sesuatu yang baru kita dapatkan. Ya bukan sesuatu yang kita udah kenal ya, tapi ada diskusi dan ada 1-2 hal yang bisa kita cerna lagi, yang mudah-mudahan ada nilai tambah buat kita di setiap pertemuan. Kalau nggak ada lagi, mungkin cukup kali ya. Bu Umay, silakan jika ada komentar. Ini Prof, malah saya mau tanya. Teman-teman sudah tidak ada ya ini? Kenapa? Teman-teman sudah tidak ada pertanyaan ya? Teman-teman. Terkait blocking tadi Prof, ini kan saya juga baru belajar juga tentang millimeter wave Prof. Nah, itu untuk masing-masing material itu kan berbeda ya Prof redamannya. Bahkan human body pun ada redaman sendiri. Itu availability-nya jika diterapkan itu seperti apa ya Prof ya? Ya. Jadi banyak juga kalau kita lihat nanti di scholargoogle.com ya, itu pengaruh human. Iya. Jadi mereka riset pengaruh human. Sejauh mana human itu meredam berapa dB. Ya. Jadi artinya apakah nanti katakanlah kita punya jet-jet yang mampu mancar dan nerima millimeter wave, jet-jetnya itu boleh tertutup oleh human tidak? Kalau kita pegang, apa pengaruh jari kita, tangan kita? Nah, seperti itu masih terus ada risetnya. Dan ketika katakanlah human yang bergerak ke sana kemari di suatu ruangan, walaupun dia tidak blocking, apakah punya pengaruh? Iya. Apakah punya pengaruh? Reflection, ya? Apakah punya pengaruh? Nah, itu kombinasi antara pembahasan istilahnya itu gelombang elektromagnetik ya dengan persamaan Maxwell dan pembahasan statistik. Jadi selalu kalau kita lihat perkembangannya sejak GSM sampai dengan 5G yang ada sekarang, metode statistik itu berperan sangat dominan. Jadi kita akan melihat itu sebagai suatu kejadian dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak, dan kita ambil nilai tengahnya, nilai rata-ratanya, dan standar deviasinya. Jadi sejauh mana, nanti kita akan bilang rehabilitas itu. Kan bicara rehabilitas tidak lepas dari statistik. Ya, dengan level confidence sekian persen, saya percaya rehabilitasnya sekian. Gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab itu harus ada risetnya atau kita baca bukunya, dan memang secara umum millimeter wave itu dimintanya line of sign. Jadi katakanlah kita taruh di balik tembok, dia akan drop secara signifikan dan kita paham ketika dia drop maka kecepatan transmisi datanya akan drop. Itu bisa dilihat lagi. Baik, mungkin itu aja semuanya. Ya, cukup ya.
next week kita bisa sikon lagi temanya ultra wideband. Terima kasih banyak atas. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.